Iya, tentu saja ada kesulitannya. Contohnya aja kayak dalam penggunaan masker seperti itu. Banyak masyarakat atau pasien-pasien yang ke rumah sakit masih nggak tertib pakai APD-nya atau menggunakan APD tapi juga nggak benar. Ya cara mengatasinya kita terus memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang datang supaya tertib menggunakan APD yang pastinya dengan baik dan benar dan nggak pernah menyerah. Jadi kalau misalnya pasien sekali diomongin tetap nggak bisa, kita tetap omongkan 2 kali, 3 kali, pokoknya sampai mereka benar-benar patuh gitu. Memang berbicara soal COVID tidak habis-habis ya. Dari berbagai macam sudut pandang kita bisa berbicara mengenai dampak dari COVID ini. Tetapi bagi saya sendiri selaku pelayan gereja Katolik, tentu juga saya merasa sangat berkendala, di mana pada biasanya kita beribadat beribadat dengan begitu banyak orang. Setelah ibadat kita saling bersalam-salaman, cipika-cipiki dan lain sebagainya, mengungkapkan rasa cinta kasih dalam persaudaraan kita. Nah, untuk saat ini, bahkan mulai pertama COVID itu beredar, bahkan kita pun tidak bisa melaksanakan ibadat lagi. Kendala bagi kami, bagaimana kami harus berpikir keras mengajak umat Katolik di paroki ini, begitu pun juga mengajak semua orang supaya bagaimana kita semua bisa mengantisipasi COVID ini supaya cepat berakhir dan kemudian kita juga bisa kembali ke rutinitas seperti biasa. Tapi COVID ini malah semakin berkembang dan akhirnya kendala itu COVID ini, akibat dari COVID ini memberikan dampak bagi kami para pelayan. Kami setengah mati juga dalam mengayomi umat. Apalagi para pelayan seperti kami ini, kami hanya bisa mengayomi umat pada saat di gereja maupun kunjungan-kunjungan umat, dan yang pada saat itu juga membentuk satu kerumunan. Sedangkan pada saat COVID ini dilarang untuk membentuk satu kerumunan atau kelompok-kelompok di mana orang-orang berkumpul, dalam arti bahwa harus menjaga jarak. Nah, di situ juga memberikan ini bagi kami semua, bahwa kami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena virus yang semakin menyebar luas ini. Ya, untuk kami para pelayan gereja Katolik, kami selalu menghimbaukan kepada seluruh umat Katolik dimanapun berada, bahwa selalu mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, atau kalau tidak pakai masker, pakai begini. Nah, seperti ini. Ya, begitu. Jangan lupa bawa hand sanitizer, ya. Dan juga jangan lupa jaga jarak. Jarak bukan berarti mengurangi rasa cinta kita. Nah, justru jarak itu semakin membuat cinta kita semakin dekat. Ya. Karena cinta kita tidak terbatas antara jarak dan waktu. Nah, untuk itulah dalam masa-masa pandemi ini, untuk sementara bahkan beberapa bulan, 4-5 bulan, kami tidak mengadakan ibadat apapun dalam gereja kami. Hanya untuk supaya semua umat manusia itu bisa selamat dari virus ini. Semua umat manusia itu bisa selamat. Nah, ketika kami mengadakan ibadat, mungkin saja virus itu sudah tersebar, ya. Jadi kami mengambil keputusan supaya tidak mengadakan ibadat. Ibadat yang dilakukan hanya beberapa orang imam saja, seturut dengan anjuran Keuskupan Amboina, bahwa hanya imam saja yang boleh mengadakan perayaan Ekaristi sendiri saja, kemudian di live streamingkan. Jadi umat semua tinggal di rumah-rumah dan menonton live streaming, misa di live streaming, begitu.
Ya, kalau khususnya bagi pasien sendiri ya mungkin kayak penerapan screening sebelum pasien-pasien itu dirawat inapkan, contohnya kayak di swab dulu atau di rapid atau juga dilakukan foto torak dan pemeriksaan lab-lab yang seharusnya sebelum pandemi ini terjadi itu tidak dilakukan, tapi karena adanya pandemi pasien-pasien itu mau nggak mau harus membayar uang lebih, apalagi terutama pasien-pasien yang umum. Jadi sebenarnya mungkin secara finansial ya harus mengeluarkan uang lebih karena adanya pandemi ini seperti itu. Kalau berbicara mengenai soal kerugian, pasti kerugian besar pada saat pandemi ini yakni kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi. Di mana bukan saja umat kami Gereja Katolik atau kami saja, tetapi bahkan juga saya pikir semua manusia yang terkena dampak pandemi ini pasti mengulangi kekurangan ekonomi. Kalau dibatasi jaga jarak, tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, pakai masker, jaga protokol, harus menjaga protokol kesehatan secara total, maka pekerjaan-pekerjaan pun dihentikan. Misalnya para pekerja yang di toko, di perusahaan, perkantoran, sekolah, atau guru dan pegawai, begitu. Ya, mungkin yang masih hidup sekarang itu yang bisa menghasilkan itu yakni petani, di mana mereka pergi ke kebun dan menjual hasil tanaman, atau mereka hasil kebun itu mereka makan. Tetapi sebagian besar umat manusia, bukan cuma umat Katolik tapi semua manusia pasti mengalami kekurangan dalam bidang ekonomi. Itu yang paling utama. Ekonomi kita kini hancur. Kita bisa lihat saja dalam situasi sekarang ini. Ya, kantor-kantor tutup, sekolah-sekolah tutup, semuanya belajar online. Begitu. Ya, tempat-tempat pekerjaan pun itu ditutup. Dibuka pun itu tidak lama. Hanya karena untuk menghindari COVID-19. Gitu. Jadi kerugian yang paling besar menurut saya yakni kerugian ekonomi. Tetapi juga ada kerugian cinta. Kerugian cinta ini dalam arti bahwa orang yang sudah biasa bersama-sama kini sekarang harus menjaga jarak. Saya suka sekali untuk berpegang tangan, berpelukan, cipika-cipiki, tapi apa boleh buat situasi yang menjauhkan kita. Begitu. Ya, jadi usaha-usaha lain dengan cara pastinya edukasi ya, apalagi kalau di masa pandemi ini kan kita nggak bisa melakukan promosi kesehatan ke rumah-rumah gitu kan ya. Jadi kita melakukan contohnya kayak seminar lewat Zoom meeting seperti itu. Terus juga kita kayak memasang pamflet-pamflet di tempat-tempat yang kira-kira masyarakat akan lihat. Jadi dengan wawasan yang seperti itu tujuannya supaya dibaca masyarakat dan masyarakat lebih paham dan juga pastinya lebih waspada terhadap penyebaran COVID-19. Dari pihak kami, para pelayan Gereja Katolik, pertama, bukan selain karena protokol kesehatan, tetapi kami selalu mendukung program pemerintah dan program pihak kesehatan, di mana untuk menghindari menghindari COVID-19 ini. Karena aturan-aturan dari pemerintah maupun pihak kesehatan itu sangat mendasari supaya bukan cuma umat Katolik tapi seluruh umat manusia itu bisa terhindar dari COVID ini. Misalnya pakai masker, jaga jarak, atau pakai seperti ini, bawa hand sanitizer, rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Begitu, rajin mandi kalau berpergian dari luar, pulang rajin mandi, begitu. Jangan sampai bawa virus-virus, gitu. Nah, seperti itu. Selain itu juga kami sampai saat ini tidak bisa melakukan protokol-protokol yang lain, begitu. Kami hanya menganjurkan dan mengembangkan saja protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan pihak kesehatan, di mana setiap di depan rumah itu selalu ada tempat cuci tangan, maupun di setiap gedung-gedung gereja itu selalu ada tempat cuci tangan. Kami tidak merubah sedikit pun atau kami tidak memberikan hal lain untuk menangani COVID ini. Tetapi kami selalu mengingatkan umat kami, umat Katolik bahwa ketika berpergian kemanapun, tolong untuk mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan untuk mengikuti protokol kesehatan saja
tidak semua orang itu setia, apalagi kami ingin menambahkan hal-hal lain lagi untuk dalam penanganan COVID ini, pasti tidak didengar. Seperti itu. Ya. Jadi untuk saat ini kami tidak menambahkan apa-apa, tetapi kami selalu mengingatkan bukan saja kepada umat Katolik, tetapi kepada siapa saja yang kami jumpai, agar supaya tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pihak pemerintah maupun pihak kesehatan.